Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, buat semua sahabat Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sobat ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua, semoga kalian tetap diberikan kesehatan, baik secara jasmani maupun rohani, juga diberikan keselamatan, serta diberikan rezeki yang lancar, yang halal barokah, serta dimudahkan ketika kalian mendapatkan masalah, baik itu yang nyata maupun yang samar, semoga akan bisa cepat mendapatkan sebuah solusi. Itu doa saya dan harapan saya buat kalian semua, wabil khusus yang sudah bergabung, yang sudah subscribe di channel Ruang Batin, tanpa terkecuali. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ataupun readingan terbaru. Saya mulai per tanggal 9, tanggal 10, tanggal 11, artinya harinya hari Rabu, hari Kamis, sampai batas waktu hari Jumat ya. Semoga bisa dipahami sobat ya. Oke ya, untuk temanya sendiri saya akan mengambil suatu tema. Inilah fakta yang terjadi. Sekali lagi, inilah fakta yang terjadi. Tentunya ya jelas mengikuti tarikan energi seputar zodiak. Kan kira-kira seperti itu ya. Ketika kalian masih bingung ya silakan ditonton, jangan di skip, tonton sampai habis ya, biar kalian bisa memahami apa yang saya readingkan untuk hari ini ya. Tepatnya masih di bulan Agustus 2023. Ini poin yang terakhir ya, tetap apapun uploadan readingan terbaru saya itu bersifat prediksi, bersifat terawang, juga bersifat general reading ya. Artinya tarikan energinya itu luas, mengacak, nggak tahu nanti yang ketarik itu energinya siapa. Yang jelas yang saya tembak zodiak kalian ya. Ketika tidak ada tepat, tidak ada resonate, ya jangan kecewa, jangan bersedih, harap dimaklumi, karena ini kan bersifat luas sobat. Nah, kan seperti itu ya. Nah, ketika itu ada tepat, ada resonate, entah itu nanti pembacanya baik buat kalian ya, entah pembacaannya itu kurang baik buat kalian, ya syukur-syukur baik ya, aminkan ya, aminkan, alhamdulillah, kan seperti itu. Nah, ketika itu memang kurang baik ataupun buruk buat kalian, ya apa ya, ya tetap kalian harus apa ya harus bersyukur gitu loh, karena dengan mengetahui seperti ini ya, dalam tanda kutip suatu hal yang buruk itu, kalian akan bisa lebih waspada ya, lebih bisa menjaga lagi agar bisa baik, agar bisa menemukan suatu kepositifan di langkah berikutnya. Nah, kan seperti itu, karena itu juga tujuan saya, biar kalian itu lebih baik lagi lah, intinya seperti itu sobatnya. Oke sobat ya, beda lagi ketika kalian ingin adanya suatu kepastian jawaban, ya silakan konsul secara pribadi. Nah, karena dengan konsul secara pribadi, saya akan bisa mengetahui nama kalian, zodiak kalian, dan sedikit info dari kalian. Nah, itulah yang akan saya tembak untuk mendapatkan suatu jawaban yang kalian inginkan, yang sudah berkonsul. Itu mas saya. Karena alhamdulillah selama ini banyak yang akurat ya ketika konsul sama saya. Oke, mungkin itu dulu penjelasan dari saya. Sekarang saya akan mencoba untuk menarik energi dari kalian dulu. Semoga akan bisa selaras ya. Kita lihat untuk zodiaknya. Di sini ada zodiak Virgo ya. Artinya zodiak Virgo akan kita tarik energinya.
Oke sobat ya, langsung saja kita buka untuk asmara Virgo dulu ya di 3 hari ke depan. Untuk asmara Virgo, di sini muncul kartu utama kalian yaitu 7 cup. Seseorang sedang memandang 7 cup di atas awan itu ya. Terus dikonfirmasi sama kartu Queen of Pentacles ya, itu ada ratu duduk sedang melihat koin sama memegang koin besar itu ya. Ini kalau saya tangkap energi dari Yoda Virgo tentang asmara, ini kalian muncul kartu utama kalian ada 7 cup. Artinya di mana Virgo ini kalau saya tangkap energinya bisa dikatakan Virgo adanya suatu, bisa saja ini ya, adanya suatu lamunan, adanya suatu renungan, adanya suatu harapan. Mungkin Virgo di sini sedikit ada masalah tentang seputar asmara gitu loh. Ingat ya, biarpun tidak semua. Ya. Sering saya mengatakan saya ini memakai sistem persentase. Artinya apa? Ya saya tarik yang terbesar. Entah itu secara yang terbesar nanti menemukan kebaikan ataupun menemukan hal yang kurang baik. Intinya di situ ya. Oke, balik ya. Yang jelas seperti yang barusan saya sampaikan, Virgo ini kelihatannya diliputi ataupun sering adanya suatu lamunan, adanya suatu harapan, adanya suatu pemikiran. Ya, dimana kelihatannya asmara kalian lagi sedang sedikit ada masalah gitu loh. Dan Virgo ini bisa menginginkan adanya suatu kestabilan gitu loh. Ya, tentang hal kebahagiaan, keharmonisan ya. Terus adanya suasana yang damai, yang yang saling klik antara hati kalian sama pasangan kalian, itu yang sedang kalian pikirkan. Cuman saya menangkap di sini ada juga dari Virgo ini beberapa terkendala dengan adanya suatu materi gitu loh ya, sehingga bisa saja di sini mungkin sedikit ada ganjalan tentang seputar materi, akhirnya ya sedikit konflik. Nah, itu yang saya tangkap ya di sini. Terus dikonfirmasi sama kartu Queen of Pentacles. Artinya di sini apa? Artinya di sini Virgo kelihatannya juga adanya suatu energi rasa penjagaan ya di dalam hubungan asmara gitu loh. Ya. Kalian adanya suatu renungan di sini di kartu konfirm kalian terlihat jelas kalian adanya suatu renungan gitu loh. Kalian memikirkan sesuatu hal ya, tetap ujung-ujungnya di sini tertangkap kuat bahwa energi kalian itu menginginkan adanya suatu kestabilan gitu loh. Cuman di sini disarankan apa ya? Disarankan ya kalau bisa saling percaya saja gitu loh. Antara kalian sama pasangan kalian kalau bisa disarankan harus saling percaya agar tidak menimbulkan suatu konflik gitu loh. Karena saya tahu di sini kalian menginginkan adanya suatu kedamaian dalam uh, menjalani hubungan asmara. Ya, itu yang saya tangkap ya. Oke, nanti di segmen terakhir akan saya deteksi semua. Lanjut di pekerjaan. Di sini ada The Devil, ini untuk Virgo. Harap berhati-hati ya. Sepasang kekasih di rantai, belakangnya ada iblis itu ataupun syaitan ya. Wow, ini konfirmnya juga sangat mengagetkan ya. Di sini ada Death ya. Ini kenapa Virgo ya? Ini ada prajurit tengkorak naik kuda putih melangkai mayat. Ini kalau saya tangkap jelas ya, energinya tidak bisa dibohongin ini. Kartu The Devil ini jelas energinya masih murni, tidak bisa dibohongi. Artinya ada suatu energi ataupun hawa yang kurang baik sama kalian gitu loh. Hawanya panas sekali gitu loh. Artinya apa? Artinya di sini jelas bahwa pekerjaan kalian itu akan mendapatkan suatu sedikit masalah kalau saya tangkap di sini ya. Entah besar entah kecil gitu loh. Yang jelas di sini mungkin adanya beberapa orang toksik gitu loh. Ya, baik itu secara pertemanan maupun lingkup pekerjaan. Ya terutama kalau saya menangkap sih di lingkup pekerjaan kalian gitu loh. Maksudnya orang toksik gitu loh. Nah, sehingga apa? Ya mungkin dia menembakkan suatu black magic ataupun energi yang kurang baik sehingga membuat aura kalian tertutup. Ini jelas sobat tidak bisa dipungkiri ya. Ketika mungkin kalian merasakan bahwa benar-benar ada suatu ganjalan ataupun ada suatu problematika ya dalam hal pekerjaan nantinya ya, bisa saja ini terjadi, bisa saja akan terjadi, terutama di 3 hari ke depan. Nah, ketika kalian merasakan nanti dihantam masalah ya, itu suasana panas, ya jelas gitu loh. Berarti apa yang saya sampaikan ini ya energi kalian selaras di sini gitu loh. Jelas gitu. Artinya apa? Ya adanya suatu orang toksik gitu loh yang ingin memang membuat suasana di pekerjaan kalian itu banyak hambatan, banyak kekacauan, sulit mencapai target. Itu yang memang diinginkan dari orang-orang toksik. Nah, seperti yang saya katakan barusan ada beberapa ganjalan ya, masalah. Apalagi dikonfirmasi sama kartu Dat ini jelas ya gitu loh. Ini jelas sekali sobat.
dua-duanya kartu sangat-sangat kurang diuntungkan ya. Meskipun di sini kartu death ini mempunyai dua energi gitu loh. Bisa saja kartu death ini tiba-tiba kalian mendapatkan suatu kejutan ya tentang seputar pekerjaan, itu tiba-tiba bisa saja langsung membaik gitu loh. Nah, jadi mungkin adanya suatu kesenangan, adanya suatu kegembiraan, bisa saja seperti itu. Artinya akan ada suatu hal yang mengejutkan lah gitu. Nah, di sisi lain bisa saja ini malah membuat kalian nanti tiba-tiba berubah cepat, ini langsung dihantam masalah, banyak sendatan sehingga kalian sulit mencapai target. Akhirnya kalian adanya suatu kesusahan di sini, adanya suatu renungan, adanya suatu kesedihan. Bisa saja seperti itu sobat, gitu loh. Makanya harap berhati-hati untuk kalian yang mempunyai zodiak Virgo. Cuman di sini tetap dipesankan apapun yang terjadi kalian harus berani melangkah maju untuk bisa menyelesaikan ketika memang terjadi suatu masalah buat kalian. Nah, kuncinya di situ sobat ya. Jadi ketika kalian datang masalah itu kalian jangan stuck gitu loh. Jangan diam, apalagi mundur. Jangan seperti itu. Kalau bisa ya selesaikan gitu loh. Ya. Ketika ada masalah sekali lagi ya selesaikan. Kalian harus mau mencari suatu informasi di mana letak salahnya. Nah, disitulah kalian harus berani untuk memperbaiki. Nah, ingat ya, kalian harus berani melangkah ke depan untuk bisa menyelesaikan. Seperti itu. Siapa tahu lah, jangan berpikiran gini maksud saya. Jangan berpikiran, ketika saya dalam masalah, terus saya mau menyelesaikan, nanti jangan-jangan tidak ada keberhasilan, malah akan parah. Jangan mempunyai pemikiran seperti itu. Apapun itu ketika dalam masalah, ya perkara nanti berhasil atau tidak, itu dipikir belakangan sobat. Gitu kan. Nah, yang jelas kan kita harus mau menyelesaikan dulu. Nah, biar kita tahu di mana letak kesalahannya, di mana letak kebenarannya, kan seperti itu. Daripada kalian stuck itu akan menambah parah nanti. Nah, ya, apalagi kalian contoh misalkan kalian tidak merasa bersalah, tapi kalian stuck, kalian diam, nanti kalian dianggapnya salah terus. Nah, kan seperti itu ya. Nanti kan nggak selesai-selesai gitu loh masalahnya. Cuman itu pesannya. Jadi harus berani melawan ataupun melangkah maju ke depan. Nah, seperti itu ya di kartu pekerjaan. Lanjut di kartu keuangan. Di keuangan kartu utama kalian muncul The Chariot. Ada seorang laki-laki, depannya ada hewan singa putih sama singa hitam itu ya. Dikonfirmasi sama kartu The Moon. Ini luar biasa nih Virgo tumbannya. Ini ada matahari dan bulan bersamaan ya. Bawahnya ada 3 ekor hewan. Katakanlah 2 serigala, 1 seperti udang. Ini kenapa ya Virgo ini ya. Oke ya, ini kartu keuangan, kartu utama kalian muncul The Chariot sobat. Artinya di sini kelihatannya ada sedikit masalah juga ya dalam hal keuangan kalian. Gitu loh. Kalau saya menangkap sih ya mungkin secara perputaran keuangan saja di sini. Gitu loh. Mungkin gini ya, ketika kalian punya uang, terus kalian itu bingung, di sisi lain kalian mempunyai kebutuhan gitu loh. Untuk membayar ini, untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, jadi kalian ini bisa dikatakan ada suatu pemikiran dan ada suatu kebingungan gitu loh. Karena tertangkap di sini memang adanya suatu masalah yang akan kalian hadapi di sini. Ya saran saya begini sobat ya, ketika mungkin kalian dalam masalah, entah itu kurang stabil, entah itu mungkin secara pemasukan keuangan kalian banyak hambatan, kurang sendatan, ya, maksud saya banyak sendatan. Ya saran saya kalian harus berani mengambil sikap sobat gitu loh. Ya ingat, kalian harus berani mengambil sikap, maksudnya pilih mana yang jalan terbaik gitu loh. Biar kalian tidak dipusingkan gitu loh. Buang rasa ragu, pilih jalan yang terbaik. Ketika kalian memilih singa putih jalan kanan, ya silakan ambil. Ya, jikapun itu untuk bisa mengurangi beban seputar masalah keuangan ya, agar tidak terjadi suatu masalah apapun di sini, ya pilih gitu loh. Ketika kalian memilih singa hitam ataupun jalan kiri, menurut kalian itu benar, ya silakan ambil. Nah, ya. Ketika itu akan bisa menyelesaikan suatu masalah dan kalian tidak mempunyai suatu beban pikiran nantinya, ya silakan ambil, tidak masalah. Cuman di sini jangan ragu gitu loh ya. Apapun nanti ketika mungkin dihadapkan suatu masalah seputar keuangan, jangan ragu, jangan bimbang. Kalian harus memilih salah satu jalan untuk bisa menemukan solusi. Seperti itu sobat ya. Sekali lagi ini kan memang ibaratnya itu kalian masih dibikin bimbang atau bingung. Kalau saya milih A nanti begini, kalau saya memilih B nanti begini. Nah itu kan ketika mungkin itu belum kalian jalankan, kalian hanya berpikir, nah itu kan sama saja belum menemukan sebuah hasil yang real gitu loh maksud saya sobat ya. Nah, kan seperti itu ya. Makanya
boleh kita mempertimbangkan sesuatu ketika dihantam masalah, tapi ya tidak ada salahnya kita mencoba dulu gitu loh. Jangan berandai-andai. Nah, ini sebagai contoh saja. Nah, ya, kira-kira seperti itu. Karena saya menangkap jelas di sini ya, ada energi kurang baik di sini, di keuangan. Inilah yang membuat mungkin kalian dibingungkan ataupun dikacaukan pemikiran kalian ya. Apalagi banyak sendatan, banyak hambatan tentang faktor kerezekian. Di sini jelas ada pihak ketiga juga di sini gitu loh. Ada campur tangan pihak ketiga yang menembakkan black magic di sini. Menembakkan energi negatif sehingga membuat aura kalian tertutup. Jadi ya mungkin apa ya, bisa dikatakan banyak hambatan gitu tentang keuangan. Jikapun kalian mendapatkan uang itu seakan-akan cepat keluarnya, cepat habisnya. Sulit untuk bisa menyisihkan gitu. Ya. Biarpun saya menangkap di sini ada juga Virgo ini yang mungkin keperluannya memang besar ya gitu loh. Ada juga yang memang kebutuhannya itu sedikit, cuman ya tetap intinya di sini masih adanya suatu kesulitan, kekurang lancaran tentang faktor kerezekian. Ini yang saya tangkap di kartu The Moon. Nah, seperti itu ya, jadi harap berhati-hati untuk Virgo dengan orang-orang terdekat kalian. Seperti yang sudah dipesankan di kartu utama kalian. Jangan ada bimbang ketika ada masalah seputar keuangan, ambil salah satu jalan. Gitu loh. Oke, sekarang saya akan mencoba untuk mendeteksi ketiganya ya. Apakah ada memang hal non medis atau masih alami di sini. Oke, untuk di faktor asmara dulu ya. Inilah fakta yang terjadi ataupun inilah fakta yang akan terjadi sebagai buat kalian. Kalau di faktor asmara sih saya menangkap di sini ketika kalian menginginkan adanya suatu kestabilannya gitu loh. Harapan kepositifan kelihatannya di sini terdeteksi 50-50 ya. Gitu loh. Jadi yang 50% ketika mungkin kalian datang masalah apapun itu ya sobat ya. Itu insya Allah akan dingin, akan damai lagi di 3 hari ke depan dan masalah kalian itu akan selesai. Dan yang 50% lagi, di sini kelihatannya ketika kalian datang masalah, ini kelihatannya masih belum terselesaikan gitu loh. Mungkin kalian masih adanya suatu beban pikiran, adanya suatu beban renungan, bagaimana untuk bisa menyelesaikan, kapan waktunya damai lagi sama pasangan. Nah, itu yang saya tangkap. Jadi Fik ya, jelas untuk faktor asmara, fakta yang terjadi lah. Intinya kan seperti itu. Di sini kelihatannya terdeteksi 50-50, 50%, 50%. Ya semoga yang 50% yang baik itu mengena sama kalian. Ya, seperti itu ya. Mungkin yang 50% lagi mungkin masih ada masalah ketika kalian ingin stabil ya, mungkin masih masih terpending karena harus ada beberapa masalah yang harus kalian selesaikan. Itu yang saya tangkap. Oke, lanjut di pekerjaan ya. Kalau secara penerawangan di sini jelas ya dia Virgo kurang bisa diuntungkan ya. Kelihatannya apa ya? Masih kesulitan kalian ya. Apalagi mungkin di minggu ini ataupun di 3 hari ke depan di sini akan kesulitan ya. Bahkan dari kalian sebagian besar yang mempunyai zodiak Virgo ini akan dihadapkan dengan suatu permasalahan di sini. Nah, itu kalian harus berani untuk menghadapi. Itu loh. Jadi jelas fakta yang terjadi kelihatannya kalian mungkin masih susah ya untuk mencapai target, untuk mewujudkan suatu harapan yang selama ini kalian inginkan ataupun yang kalian impikan. Di sini kelihatannya masih ada suatu energi yang sangat rumit, sangat ribet di sini ya gitu. Bahkan saya menangkap tadi adanya suatu permasalahannya yang sangat apa ya, ya ruwet lah kira-kira seperti itu. Mungkin ada kesalahpahaman di antara kalian sama eh, teman kalian ataupun rekan kerja kalian. Nah, seperti itu ya. Bisa saja di sini apa ya? Tiba-tiba adanya juga suatu hal-hal yang menguras tenaga kalian di sini. Mungkin kalian dibuat capek ataupun apa ya, sehingga timbul masalah. Seperti itu sobat ya. Jadi jelas untuk pekerjaan kelihatannya Virgo kurang diuntungkan. Ya. Cuman saya menangkap di sini kalian masih terbantukan oleh kartu death di sini. Meskipun saya tadi mengatakan kalian masih kurang diuntungkan karena dua kartu ini memiliki hampir ya katakanlah 80% energi yang buruk gitu loh. Dua kartu ya. Jadi kalian masih sedikit diuntungkan karena kalian masih terbantukan oleh death. Ya tetap saja ketika itu memang
residual energi dari kartu debt ini memang kalian akan mendapatkan kejutan yang baik, ya syukur alhamdulillah, aminkan gitu. Karena kalau saya menangkap sih, apa ya, sebagian kecil saja nih yang akan terbantukan di kartu debt ini gitu loh. Sebagian kecil saja. Artinya mungkin ketika kalian menemukan masih wajar ataupun masih stabil, maksud saya merasakan lah di 3 hari ke depan masih wajar, masih stabil. Ya kalian mungkin akan mendapatkan suatu kartu debt ini yang satunya gitu loh. Kan saya tadi mengatakan ada residual energi gitu loh. Bisa saja kejutan ini baik, tiba-tiba terjadi baik, bisa saja kejutan ini tiba-tiba terjadi buruk. Nah, yang saya katakan barusan itu kemungkinan persentase terkecil saja nih yang akan diuntungkan di kartu debt ya. Dalam arti akan menemukan sebuah kejutan yang baik. Nah, ya ini yang persentase terbesar. Ini kelihatannya akan ada masalah gitu loh. Seperti itu ya. Jadi jelas ya di sini kelihatannya memang kurang bagus ya. Cuman kalian masih terbantukan di kartu debt gitu loh. Ya mungkin katakanlah 80% persentase terbesar ataupun komunitas terbesar yang mempunyai Yodico Virgo ini kelihatannya akan dihantam sebuah masalah. Gitu loh. Ya itu tadi ya. Mungkin susah target atau apalah di situ. Itu yang 80%. Ya. Nah, yang 20% ini kan komunitas terkecil ya itu kelihatannya akan mendapatkan suatu kejutan yang bisa saja itu akan membahagiakan kalian. Ada suatu perubahan. Bisa saja yang sulit target, bisa saja yang sulit mewujudkan harapan selama ini itu akan terwujud, akan tercapai. Tapi nipis gitu loh sobat, ya. Hanya sebagian kecil saja yang akan terkena imbas dari energi positif. Lebih kuat di sini kalian persentase terbesar itu yang terkena imbas dari energi negatif. Nah, saran saya harus dinetral ini sobat ya. Ketika itu tidak dinetral itu akan sering saya mengatakan itu akan terus menggerogoti. Gitu loh. Yang tadinya damai, entah itu asmaranya, entah keuangan, entah kesehatannya, yang tadinya damai, baik-baik saja, stabil itu akan terjadi goncangan, akan terjadi suatu masalah di situ. Gitu. Kenapa saya mengatakan seperti ini? Ya sering kan saya mengatakan itu sudah banyak sekali contohnya sobat, nggak terhitung gitu. Banyak sekali contohnya seperti itu. Adanya suatu kesulitan, menggerogoti sampai habis-habisan kan seperti itu. Karena saya ya di netral ya, gitu. Cari orang-orang di bidangnya. Ketika kalian bisa ya silakan dinetralkan sendiri. Seperti itu ya. Oke, jadi jelas sekali lagi Vic, untuk pekerjaan fakta yang terjadi kelihatannya Virgo kurang bagus. Kalau di keuangan, di sini saya tadi menangkap suatu energi ataupun secara terawangan di sini kelihatannya juga 50-50. Kalau di keuangan sih kalian 50-50 ya. Diuntungkan kalian 50-50 karena kalian masih muncul kartu The Chariot. Artinya bisa saja itu kalian bisa menemukan solusi ya. Dan akhirnya kalian mendapatkan sebuah jalan keluar yang baik untuk seputar keuangan. Nah, yang 50% lagi, kelihatannya mungkin kalian akan adanya suatu salah langkah di sini gitu loh. Kan saya tadi mengatakan akan ada 2 jalan. Nah, bisa saja yang 50% ini kalian salah mengambil langkah ataupun mungkin secara bimbang ataupun secara ragu-ragu. Kalian malah stuck gitu loh. Kalian malah tidak mau menyelesaikan masalah. Nah, akhirnya kalian dihantam masalah, ya tidak akan selesai, semakin memburuk gitu loh, secara kerezekian, secara keuangan. Seperti itu, apalagi kalian ditembak gitu loh, adanya orang toksik. Gitu loh. Ini yang membuat kesulitan kalian di faktor keuangan dalam hal segi kelancaran mungkin seperti itu. Entah rezeki yang dadakan, entah yang tidak dadakan, seperti itu. Kalian kesulitan di sini. Makanya saya sarankan kalau bisa ya harus dinetral sobat gitu. Ini saran ya, tetap semua kembali sama kalian karena kalian di pekerjaan sama di keuangan ini sudah benar-benar ada tembakan gitu loh. Yang lebih parahnya di pekerjaan. Otomatis di pekerjaan ya jelas mempengaruhi keuangan. Keuangan kalian akan minus kan? Nah, kan seperti itu. Nah, ini ada juga gitu loh. Yang tertembak khusus di faktor keuangan. Jadi bisa dikatakan ada juga satu orang tertembak 2 titik ya di pekerjaan sama di keuangan. Ada juga ini memang memang beda-beda gitu loh. Ada yang tertembak di faktor pekerjaan sendiri, ada yang tertembak di faktor keuangan sendiri. Ya tinggal kalian sendiri yang meresionetkan. Kalian mengalami yang kesulitan yang mana. Nah, kan seperti itu ya. Kalau di asmara tadi saya mengatakan
ya mungkin masih diuntungkan lah adanya 50-50. Nah, jadi sekali lagi ya Fik, untuk masalah keuangan ini zodiak Virgo kelihatannya 50-50 ataupun 50% 50%. Bisa saja yang 50% itu baik, ya. Kalian akan mendapatkan suatu keuntungan ataupun ya masih stabil lah, tidak terlalu ada gangguan lah. Itu yang 50%. Dan yang 50% lagi kelihatannya kalian dibuat bingung gitu loh. Ya, dibuat bingung. Karena apa? Karena kalian merasakan rezeki kalian ataupun keuangan kalian serasa mampet di sini. Serasa kurang lancar seperti biasanya, seperti mungkin hari-hari kemarin. Itu yang saya tangkap. Nah, seperti itu ya. Jadi jelas harus netral untuk sahabat Virgo ya. Oke, sobat ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Semoga apapun itu manfaat. Tetap yang baik jadikan semangat motivasi, syukuri aminkan, karena ucapan adalah doa. Pembacaan yang kurang baik ya jangan ditakuti, hadapi masalah, jangan lari dari masalah agar kita lebih selamat, lebih waspada, lebih berhasil lagi ke jenjang berikutnya. Apapun informasi berita dari saya, intinya ya percaya tidak percaya ya saya kembalikan sama kalian sobat. Nah, ya. Karena pada dasarnya kalian sendiri yang akan menyikapi, yang akan menilai dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Kan kalian sendiri yang merasakan keresionatan, keselarasan. Nah, ya, saya balikan lagi. Jadi ya intinya ya tidak harus percaya, tapi tetap saya kembalikan sama kalian masalah percaya atau tidaknya. Tetap ya di segmen terakhir saya selalu mengatakan ketika kalian ada masalah dan itu sudah tidak logika, banyak hambatan, ya, banyak ketidakwajaran, ya jangan menyerah gitu loh sobat. Jangan menyerah gitu. Kita harus kuatkan ya secara doa, pendekatan sama Sang Maha Kuasa, juga lakukan tahap ikhtiar ataupun langkah ikhtiar. Cari orang-orang di bidangnya agar mereka bisa memberi solusi. Siapa tahu aura kalian bisa terbuka, akhirnya kepositifan keresikan itu akan bisa lancar. Kan seperti itu. Nah, kalau kalian bisa sendiri, ya silakan di netral sendiri tanpa mencari orang-orang di bidangnya. Ini kan bagi yang tidak tahu ataupun tidak mengerti cara untuk bisa menetralkan. Kan tidak ada salahnya. Itu juga namanya ikhtiar, karena ikhtiar ini memang benar-benar ya sangat perlu selain doa, gitu loh. Sangat perlu sekali, sobat. Apapun kalau tidak diikhtiarkan, apalagi ketika kita dihantam masalah, kalau tidak diikhtiarkan ya sama saja nol hasilnya. Gitu loh. Karena kan jelas nasib seseorang itu sobat ya tidak akan pernah bisa berubah ketika orang itu tidak mau mengubahnya sendiri. Nah, dalam hal ini artinya kan ya kita harus berikhtiar. Nah, seperti itu ya. Oke, sobat ya, jelas sekali lagi ketika kita ingin merubah nasib kita menjadi baik ataupun lebih positif ya kita sendiri harus berjuang. Karena nasib tidak bisa berubah secara otomatis tanpa perjuangan kita ataupun tanpa perjuangan orang yang sudah merasakan. Dan seperti itu ya. Oke ya, sekali lagi mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Semoga manfaat apapun itu. Saya Dani Kasyaf. Mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.